Pernah kebayang nggak sih hidup kita sekarang ini tanpa internet sama sekali? Mungkin susah ya ngebayanginnya. Tapi buat jutaan saudara kita di pelosok Indonesia, itu bukan bayangan, itu kenyataan. Nah, hari ini kita mau lihat gimana sebuah sinyal dari langit coba mengubah takdir mereka. Coba deh, kita berhenti sejenak dan bayangin. Nggak ada WhatsApp buat ngabarin keluarga, nggak bisa scroll berita terbaru, bahkan akses ke informasi pendidikan atau layanan kesehatan darurat pun nggak ada. Buat sebagian besar dari kita, ini kayak mustahil. Tapi ya itu tadi, bagi banyak banget orang di pelosok negeri ini, inilah kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini ada cerita nyata yang miris banget dari Kecamatan Aranio di Kabupaten Banjar. Coba deh bayangin, ada siswa sama guru yang sampai harus nginep di kantor kecamatan, bawa-bawa komputer segala. Buat apa? Ternyata cuma buat ikut ujian yang basisnya online. Ini bukan lagi soal nggak nyaman ya, tapi ini benar-benar gambaran perjuangan nyata karena kesenjangan digital. Cerita tadi itu langsung membawa kita ke jantung permasalahannya. Kesenjangan digital yang ternyata dalam banget, terutama di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Pemerintah sendiri mengkategorikan wilayah-wilayah ini sebagai daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi ini adalah lokasi-lokasi yang karena kondisi geografisnya emang susah banget dijangkau oleh pembangunan infrastruktur yang biasa kita lihat. Dan skala masalahnya gede banget. Coba lihat angka ini. Di wilayah kayak Papua misalnya, cakupan sinyal 4G itu cuma 21,4%. Artinya, hampir 80% wilayahnya masih berjuang buat dapat koneksi yang layak. Kesenjangan ini beneran ada dan dalam banget. Terus, kenapa sih bisa kayak gini? Yah, simpelnya, ujung-ujungnya soal biaya. Coba bayangin deh, susahnya narik kabel fiber optik nyebrangin gunung, atau bangun menara selular di pulau terpencil. Investasinya itu luar biasa mahal. Kalau dari kacamata bisnis, ini sering dianggap nggak cuan. Ibaratnya kayak mecahin celengan buat proyek yang entah kapan balik modalnya. Tapi, di saat solusi di darat kelihatannya mentok, inovasi justru datang dari arah yang nggak kita duga, yaitu dari langit. Kenali nih, Starlink, sebuah layanan internet berbasis satelit yang dianggap jadi angin segar buat masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Nggak perlu lagi tuh kabel-kabel yang rumit, konektivitas bisa dipancarkan langsung ke lokasi manapun. Keren kan? Teknologi di baliknya itu namanya satelit LEO atau Low Earth Orbit. Jadi, karena posisi satelitnya ini jauh lebih dekat ke bumi dibanding satelit biasa, jeda waktunya atau latensinya jadi jauh lebih rendah. Efeknya, koneksinya jadi terasa lebih responsif dan cepat. Oke, kita udah punya sinyal dari langit, berarti masalah selesai dong? Tunggu dulu. Ternyata masih ada satu kepingan puzzle lagi yang penting banget. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Perangkat kayak antena Starlink itu kan butuh listrik buat nyala. Dan di banyak daerah 3T, akses listrik yang stabil dari PLN itu bisa dibilang barang mewah. Selama ini solusinya ya pakai genset diesel. Tapi seperti yang kita tahu, ini sama aja kayak bakar duit. Udah mahal karena harus beli solar terus-terusan, bikin polusi pula. Jelas ini bukan solusi jangka panjang, kita butuh sesuatu yang lebih cerdas. Dan disinilah solusinya muncul. Coba kita bayangin ya, di depan kantor desa, tiba-tiba berdiri sebuah tiang Wi-Fi. Eits, tapi ini bukan tiang biasa loh. Di atasnya ada panel surya yang berkilauan, nangkepin energi matahari. Nah, energi bersih inilah yang dipakai buat ngasih makan antena Starlink yang ada di bawahnya, yang tugasnya nangkep sinyal langsung dari satelit. Jenius banget kan? Jadi ini sistem yang mandiri, energinya dari matahari, koneksinya dari langit. Lalu, apa dampaknya buat warga? Sinyal pertama yang muncul di layar ponsel mereka itu baru awalnya. Sekolah-sekolah sekarang bisa akses materi belajar digital dari seluruh dunia. Puskesmas bisa konsultasi jarak jauh sama dokter spesialis di kota. Kantor desa jadi bisa urus administrasi online. Dan yang paling penting, para pelaku UMKM lokal akhirnya bisa jualan produk mereka ke pasar yang jauh lebih luas. Tapi ya gitu, namanya juga teknologi baru. Perjalanan dari harapan ke kenyataan itu pasti penuh tantangan. Janji konektivitas universal ini ternyata ketemu beberapa rintangan di lapangan. Data dari OpenSignal ngasih kita gambaran yang cukup kompleks.
Awalnya, kecepatan Starlink ini, wah, menjanjikan banget. Tapi, cuma dalam setahun, kecepatannya turun drastis. Kenapa? Ya karena kepadatan jaringan. Makin banyak yang pakai, ibarat kue, potongannya jadi makin kecil buat masing-masing orang. Bandwidth-nya jadi kebagi-bagi, dan performanya pun menurun. Kalau kita coba bandingin nih sama penyedia internet nirkabel lokal atau FWA, ternyata ada plus minusnya. Starlink emang menang di kecepatan download awal, tapi FWA lokal ternyata lebih stabil dan kecepatan uploadnya lebih bagus. Nah, ini penting banget buat guru yang perlu kirim materi ajar atau buat UMKM yang mau upload foto produknya. Satu lagi yang cukup mengejutkan itu data penggunaannya. Walaupun digadang-gadang sebagai solusi buat daerah 3T, ternyata 17,3% aktivitas Starlink itu malah adanya di daerah perkotaan. Ini jadi pertanyaan sendiri soal target pasarnya dan persaingannya sama pemain lokal yang udah eksis di kota-kota besar. Selain tantangan teknis, ada juga rintangan dari sisi regulasi. Pemerintah Indonesia mewajibkan Starlink buat punya pusat operasi jaringan di dalam negeri, ini soal kedaulatan data. Terus ada juga batasan buat fitur roaming dan diawasi juga oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, buat mastiin kompetisinya sehat. Oke, jadi dengan semua kompleksitas ini, gimana dong caranya kita melangkah maju biar Indonesia bisa benar-benar terkoneksi seluruhnya? Satu hal yang penting banget buat kita ingat, walaupun nggak sempurna, buat sebuah desa yang tadinya benar-benar terisolasi dapat koneksi internet, sekalipun nggak secepat di kota, itu adalah lompatan yang luar biasa. Ini benar-benar game changer buat mereka. Nah, dari berbagai analisis, jalan ke depannya itu butuh pendekatan dari banyak sisi. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal kebijakan. Perlu ada kemitraan yang lebih kuat, investasi yang fokus ke daerah 3T, peta jalan yang jelas, dan yang gak kalah penting, ningkatin literasi digital biar masyarakatnya juga bisa manfaatin teknologi ini semaksimal mungkin. Pada akhirnya, pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Teknologi kayak internet satelit dan energi surya ini udah ngasih kita alat yang luar biasa. Tapi alat ya cuma alat. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan pegang tanggung jawab buat mastiin kalau alat ini dipakai untuk menciptakan keadilan digital dan bukan malah memperlebar jurang kesenjangan yang udah ada. Terima kasih sudah menyimak.